Ini adalah Profesor Munim Siri, dan Profesor Munim Siri menjelaskan kepada kita tentang Quran keasliannya. Mari kita dengarkan. Mari kita diskusikan tentang sejarah teks Al-Quran. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Para mahasiswa yang datang ke Mesir, itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Ya, ngomong-ngomong soal akun judul-judul yang lagi komen-komen ini, biarkan aja ya. Ini bot dan saya juga nggak tahu gimana cara tertibkan. Tapi siapa tahu mereka mendengar juga. Ya siapa tahu sekalian aja mereka dengerin ya. Apa yang dikatakan oleh Munim Siri ini adalah perkataan jujur seorang scholar atau akademisi yang juga meneliti tentang naskah-naskah kuno Quran. Dia mengatakan bahwa Quran yang dipegang oleh Muslim hari ini adalah hasil dari standarisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kairo pada tahun 1920. Dan itu adalah sebuah standarisasi. Nah, kalau misalnya Anda ngerti standarisasi, Munim Siri itu kemudian memberikan penjelasan yang lebih clear bahwa ada terjadi kanonisasi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, lalu kemudian dilakukan standarisasi tahun 1924 oleh pemerintah Mesir. Dan kalau Anda perhatikan sebenarnya lebih lanjut lagi, bukan cuman itu, tetapi juga yang ada terjadi di mana, gini loh, pertanyaan kita tuh begini. Kalau memang dari dulu tidak berubah, kenapa dari dulu nggak begitu saja? Kenapa harus kemudian distandarisasi? Dan ketika dikatakan ada standarisasi, pertanyaan kita kan begini. Apakah jangan-jangan ada ayat yang dipakai dan ada ayat yang dibuang? Itu kan pertanyaan kita. Jadi kita patut untuk kemudian mempertanyakan kan? Nah, Munim Siri menjelaskan dengan lebih lanjut. Teman-teman, mari kita dengarkan. Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya Masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan proses editing Al-Quran. Saya jadi susah ngomongnya ya, karena mungkin ini akan melukai hati banyak teman-teman muslim. Dan mohon maaf ya,
Tetapi ini adalah perkataan seorang akademisi, dan ketika dia mengatakan proses editing Quran, saya cuma jadi bertanya-tanya saja, apakah Don Ditan berani membahas ini? Itu pertanyaan saya. Ketika dia mengatakan dengan barbar dan serampangan bahwa Alkitab Kristen itu palsu, ayat palsu dan sebagainya yang mengagetkan Angelina Sondak. Ya itu tadi, kalau standar yang sama diberikan atau dibalikan kepada seorang Don Ditan, berani bahas nggak? Berani nggak dia menjawabkan atau dia menjawab apa yang dikatakan oleh Munim Siri, seorang yang saya kira akademiknya baik ya. Dia adalah seorang yang mempelajari Quran dengan sangat baik, saya kira. Editing katanya. Bagaimana menjawabnya? Kita lanjutkan. Itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Paham, tetapi gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Ya. Mereka dulu tuh terbiasa berdebat tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup. Ya. Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jotan tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu penelitian ilmiah. Itu berdasarkan teks-teks kuno Al-Quran yang sekarang ditemukan di berbagai belahan dunia. Jadi saya tidak akan komentar lebih lanjut, tetapi saya tertarik dengan apa yang kemudian dikatakan oleh Munim Siri dalam Kitabul Al-Masohif ya, di mana Al-Imam Abu Bakar bin Abi Daud mengatakan ya, dalam biografi singkatnya dia kan menjelaskan bahwa ada sebuah yang namanya itu yang tadi Munim Siri bilang ya, ada sebuah proses, kata Munim Siri, editing. Dan proses itu adalah proses yang kalau kita ngomong editing berarti ada yang dipakai atau ada yang dibuang, saya nggak tahu ya. Dan ya udah, ini bukan saya ngomong, sekali lagi itu yang dikatakan oleh Munim Siri. Dan Munim Siri adalah seorang yang meneliti teks-teks kuno Quran, dan dia sendiri mengakui bahwa Muslim di abad ke-21 lebih tertutup pemikirannya. Jadi buat teman-teman yang ada di kolom live chat dari tadi nih ya, yang kemudian tidak bisa menerima kenyataan ya, ini Viro, ayat apa yang dibuang Dre? ya nggak bisa menerima kenyataan apa yang dikatakan oleh Munim Siri kan gitu kan ya. Ya sudah, ya itu bukan urusan kita. Tetapi kan intinya adalah problemnya simple. Kalian yang mulai. Kalau kalian yang memulai ngomongin tentang Bible palsu, ngomongin tentang Alkitab Kristen palsu, ya udah kita buka data. Kalau kita buka data, yang nggak usah kelojotan, nggak usah kepanasan. Simple gitu aja. Gitu. Ya kita juga tidak ada punya kepentingan atau mau nafsu untuk membuktikan, misalnya membuktikan bahwa ada ayat dibuang, ada ayat enggak, kita nggak usah punya kepentingan itu. Dan kita nggak butuh untuk kemudian melakukan yang kayak gitu. Yang jadi masalah adalah kalian yang mulai. Kalau kalian yang mulai, kita jelasin, nggak usah kelojotan gitu. Kalau nggak mau kelojotan, nggak usah cari gara-gara, simple gitu kan. Gitu ya. Nah, jadi begini teman-teman ya, seperti yang saya lanjutkan ya. Don Ditan mengatakan ada banyak ayat sisipan dalam Bible Kristen. Nah sekali lagi kita akan tanya, kalau standar yang sama dikenakan kepada Quran bagaimana? Ya kan?
Nah, that's why kenapa cukup sulit untuk mempertahankan argumen bahwa ayat-ayat Quran itu sendiri tidak dapat atau tidak pernah diubah. Nah, jadi pendapat Dr. Yasir Qadhi ini adalah sebuah pendapat Munim Siri dan Yasir Qadhi adalah sebuah menunjukkan ada perbedaan cara pandang antara iman Islam dan Kristen. Dan itu adalah satu hal yang patut untuk kita orang Kristen waspadai. Sehingga sebagai orang Kristen kita harus firm dengan hal ini. Nah, bagaimana dengan koma Johanum? Atau bagaimana dengan ayat yang katanya tadi sisipan? Ayat yang kemudian dikatakan ada sisipan di dalam Kristen, ayat-ayat yang Trinitas, bahwa 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 ya, dikatakan bahwa ada 3 yang memberikan kesaksian. Begini, sebagai orang Kristen, saya akan jelaskan bahwa di dalam terjemahan-terjemahan Alkitab Kristen, ingat ya, orang Kristen beda cara pandang kitab sucinya dengan orang Muslim. Di dalam bagian atau di dalam cara paham atau cara pandang orang Kristen terhadap kitab sucinya, kitab suci orang Kristen itu tidak dipandang ayat per ayat, kata per kata. Meskipun penting untuk mempreserve ayat-ayat tersebut. Tetapi orang Kristen itu pemahaman teologisnya bukan diletakkan pada 1-2 ayat. Itu, ingat itu baik-baik. Dan ini berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh Donditan ketika Donditan mengatakan seakan-akan bahwa Trinitas atau konsep Trinitas itu adalah konsep yang dibangun berdasarkan 1 ayat saja, yaitu ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 tadi. Masalahnya adalah ayat-ayat tentang Trinitas, tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tersebar dengan sangat luas di dalam seluruh Alkitab. Bagaimana Paulus mengatakan di dalam surat-suratnya ketika dia mengatakan dalam greetingsnya, Anda bisa lihat bagaimana Paulus mengatakan berkat dari Bapa dan kemudian dari Putra atau dari Yesus Kristus. Bahkan dalam bagian lain dengan Roh Kudus. Bahkan ketika Yesus dibaptis ada Bapa yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ada Yesus yang keluar dari air dan ada Roh Kudus yang turun dalam rupa burung merpati. Jadi ayat Trinitas itu tidak didasarkan atas 1 ayat. Sehingga benar-benar seperti kata Donditan itu sudah salah banget ya. Salah banget karena tidak demikianlah orang Kristen membangun teologinya. Jadi sebenarnya pembahasan mengenai ayat-ayat Bible yang palsu itu saya sudah bahas dengan sangat banyak sekali. Ya, teman-teman bisa cek di dalam pembahasan saya, dan sebenarnya malam hari ini saya cuma ingin mengadres tentang Angelina Sondag yang keliru mengundang seorang Donditan. Nah, saya sedang mempersiapkan satu konten yang lain yang saya berharap di konten berikutnya orang Kristen bisa belajar lagi dari hal-hal atau dari polemik-polemik yang dimunculkan oleh orang-orang ini. Saya malam hari ini tidak akan sampai ada Cukatup mengatakan gak sampai 90 menit bang. Gak sampai bro. Saya gak kuat. Pelayanan lagi banyak ya. Tapi saya berharap bisa jadi berkat juga buat teman-teman semua. Saya sampai di sini saja. Dan saya berharap semoga live kayak ini akan menolong teman-teman untuk bisa belajar kekristenan dengan lebih baik. Dan buat teman-teman yang mencari jawaban, bertanya untuk cari jawaban, Anda ketemu jawaban. Tapi buat teman-teman yang cuman cari gara-gara, Anda tobat. Itu yang saya harapkan. Oke, ngomong-ngomong soal yang paling terakhir, saya mau tutup dengan Viro ya. Viro mengatakan bukti arkeologi belum dijawab Dre. Saya sudah jawab Viro. Tolong lihat di live saya sebelumnya, Anda akan ketemu apa jawaban saya. Dan buat teman-teman yang kepo dan penasaran, yang kepo angkat tangannya ya. Yang kepo dan penasaran tentang bukti arkeologi debat Viro sama saya, Anda bisa cek di video sebelumnya. Di bagian akhir, video itu akan menjelaskan dan membuat Viro terdiam dalam beberapa hari. Sekarang kumat lagi. Terima kasih Viro, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di live malam hari ini. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. So, make it simple and make it meaningful. May God bless you teman-teman.